Hanya satu kalimat di surat wasiat nenek. Batalkan pernikahanmu. Pergilah ke rumahnya. Aku nekat ke sana, dan apa yang kulihat telah menghancurkan seluruh kepercayaanku. Sebelum kita mulai lebih lanjut, yuk, tekan tombol suka, serta tombol subscribe agar tidak ketinggalan kisah menarik lainnya. Dan jangan lupa absen asal kota Bapak Ibu di kolom komentar. Semoga rezeki kita semua dilancarkan, kesehatan kita diberkahi, dan keluarga kita selalu harmonis dalam lindungannya. Amin. Kebahagiaan itu, rasanya seperti memegang bunga mawar yang baru mekar. Indah, tapi kita lupa kalau durinya siap menusuk kapan saja. Namaku Dira, dan saat itu, hidupku terasa sempurna. Aku baru saja menyelesaikan semua urusan kantor yang menumpuk, siap cuti panjang, dan menghitung hari menuju pesta pernikahan dengan Rian. Aku sudah mengenalnya 5 tahun. 5 tahun yang penuh tawa, janji-janji, dan rencana masa depan yang terasa begitu pasti. Dia, Rian, adalah sosok idaman, setidaknya di mataku dan mata semua orang. Lulusan luar negeri, mapan, dan sangat sabar. Keluarga kami sama-sama berasal dari kalangan menengah atas. Intinya, kisah kami ini adalah happy ending yang sudah tertulis rapi. 2 minggu lagi, aku akan resmi menjadi Nyonya Rian. Undangan sudah disebar, gedung sudah didekorasi, bahkan baju pengantin terakhir kali dicoba sudah pas, seperti mimpi yang tinggal dijemput. Ibu dan bapakku, jelas bangga luar biasa. Mereka selalu bilang, "Kamu ini beruntung sekali, Rah. Rian itu paket lengkap." Aku mengiyakan dalam hati. Memang benar, aku merasa beruntung. Semua kesibukan itu sempat membuatku lupa pada satu hal penting. Nenekku. Dia satu-satunya yang kelihatannya kurang antusias. Bukan karena tidak suka Rian, tapi nenek memang selalu diam, hanya menatapku dengan tatapan yang sulit kujelaskan. Itu tatapan sedih, tapi juga penuh kasih sayang, seperti dia tahu sesuatu yang aku tidak tahu. Tepat seminggu sebelum aku mencoba baju pengantin terakhir kali, nenek berpulang. Beliau sudah sakit lama. Jadi kepergiannya, meskipun menyedihkan, terasa damai. Aku sangat dekat dengan nenek. Sejak kecil, dia yang paling sering bercerita dan memberiku nasihat-nasihat kuno yang seringnya benar. Malam setelah pemakaman, saat keluarga besar berkumpul, pengacara datang untuk membacakan surat wasiat nenek. Kebanyakan isinya adalah pembagian harta dan pesan-pesan standar. Tapi di bagian akhir, ada satu amplop putih tebal yang ditujukan hanya untukku. Aku mengambilnya. Merasa penasaran. Isinya bukan uang, bukan perhiasan. Hanya selembar kertas lusuh, tulisan tangan nenek yang sudah mulai bergetar. Saat itu, semua orang masih larut dalam obrolan duka. Aku memutuskan membaca surat itu sendirian di kamar. Aku duduk di tepi kasur. Lampu kamar sengaja kumatikan, hanya diterangi cahaya bulan dari jendela. Dengan jantung yang tiba-tiba berdebar, aku membuka lipatan kertas itu. Aku membaca kalimat pertama dan aku langsung tersentak. Kepalaku terasa dipukul benda tumpul. Isi surat itu hanya 3 kalimat. Tapi kekuatannya menghancurkan semua kepastian yang kubangun selama 5 tahun. Batalkan pernikahanmu. Pergilah ke rumah calon mertuamu. Kau akan tahu. Aku membaca lagi. Dan lagi. Mungkin nenek salah tulis? Mungkin ini hanya surat lama yang tidak sengaja terbawa? Tidak mungkin. Tanda tangan nenek ada di bawahnya, dan kertas itu masih berbau minyak telon khas nenek. Batalkan pernikahanmu. Kalimat itu seolah bergema di kepalaku. Membatalkan pernikahan yang tinggal menghitung hari? Membatalkan impian yang sudah kubangun bersama Rian? Aku langsung tertawa. Tawa hampa. Ini pasti bercanda. Nenekku memang suka bercanda, tapi tidak mungkin sejahat ini. Aku mencoba meyakinkan diriku sendiri. Rian itu baik. Keluarga Rian itu terhormat. Apa yang harus kubatalkan? Kenapa nenek harus berpesan sampai sejauh ini? Aku ingat kejadian beberapa bulan lalu. Aku pernah iseng bertanya pada nenek tentang Rian. "Nek, Rian itu orangnya bagaimana menurut nenek?" Nenek hanya memejamkan mata, lalu bilang, "Kamu anak baik, Rah. Hati-hati memilih pasangan. Kadang, yang berkilau di luar, di dalamnya cuma serpihan kaca." Aku menganggapnya sebagai nasihat biasa. Ternyata itu lebih dari nasihat. Pagi harinya, aku kembali ke rumah dengan wajah pucat. Aku sengaja tidak memberitahu siapapun tentang surat itu. Bukan karena takut, tapi karena aku tidak punya bukti. Jika aku menunjukkan surat itu pada ibu atau bapak,
Mereka pasti bilang aku sedang berhalusinasi karena stres akibat duka dan persiapan pernikahan. Aku bertemu Rian. Dia datang membawakan sarapan kesukaanku, bubur ayam Cirebon. Dia tersenyum, senyum yang begitu manis, hangat, dan menenangkan. Aku memandangnya lama, mencari celah, mencari keraguan, mencari kebohongan di mata itu. Tidak ada. Matanya hanya menunjukkan kekhawatiran karena aku terlihat kurang tidur. Kenapa? Sayang, kamu belum move on dari nenek, ya? Tanyanya lembut sambil mengusap rambutku. Iya, nenek itu paling dekat denganku. Yan, jawabku. Aku tidak bisa bohong, tapi juga tidak bisa jujur tentang surat itu. Kami mengobrol biasa, membicarakan souvenir yang belum jadi dan lagu untuk dansa pertama. Dia berbicara dengan begitu meyakinkan tentang masa depan, tentang rumah yang akan kami beli di pinggiran kota, tentang anak-anak kami. Di tengah obrolan itu, ada jeda. Aku tertawa kecil. Rian menatapku bingung. Kenapa ketawa? Tanyanya. Tidak, aku hanya ingat lelucon nenek dulu. Beliau pernah bilang, kalau mau tahu sifat asli calon suami, coba pinjam uangnya dalam jumlah besar. Kalau dia marah, berarti dia pelit dan cuma sayang harta. Kataku, mencoba membuat suasana lebih cair dan menguji reaksi Rian secara tidak langsung. Rian ikut tertawa. Tawa yang lepas. Ya ampun, Nek Dira itu ada-ada saja. Untung aku bukan tipe begitu. Kamu mau pinjam uangku berapa? Sayang? Semua juga buat kamu. Kok? Responsnya normal, bahkan terlalu baik. Tapi entah kenapa, kalimat terakhir nenek itu terus berputar seperti piringan hitam rusak. Pergilah ke rumah calon mertuamu. Kau akan tahu. Aku merasa menjadi detektif bodoh yang mencari hantu di siang bolong. Semuanya tampak normal, tapi bisikan nenek itu terus mendesakku. Aku harus ke sana. Aku harus membuktikan bahwa nenek salah. Hanya itu cara untuk menenangkan hatiku dan melanjutkan pernikahan ini tanpa bayangan keraguan. Aku harus membuat rencana. Rian tidak boleh tahu. Keluarga Rian juga tidak boleh curiga. Ini harus menjadi misi senyap. Seperti pencuri yang masuk ke rumahnya sendiri. Aku harus membuktikan bahwa Rian benar-benar pahlawanku, bukan serpihan kaca yang nenek maksud. Sejak hari itu, sejak amplop nenekku baca, cincin tunangan di jari manisku terasa dingin. Dinginnya menusuk, bukan hanya ke kulit, tapi langsung ke hati. Rian masih Rian yang ku kenal. Dia masih datang membawakanku kopi kesukaan setiap pagi, masih mengirimkan pesan-pesan manis sebelum tidur. Dia sempurna, terlalu sempurna, hingga aku mulai merasa ada yang tidak beres. Kesempurnaan itu, seperti lapisan gula tebal yang menutupi makanan pahit. Dulu, aku percaya penuh padanya. 5 tahun bukan waktu sebentar untuk berpura-pura. Tapi kini, setiap kali kami berdua, aku merasa seperti sedang berhadapan dengan aktor yang sangat berbakat. Setiap kali dia tersenyum, aku mencari retakan di sudut bibirnya. Setiap kali dia memelukku, aku mencoba merasakan apakah ada kekakuan, apakah ada jarak yang ia sembunyikan di balik kehangatan pelukan itu. Observasi kecilku dimulai dari ponselnya. Ini masalah besar. Rian selalu meletakkannya dengan layar menghadap ke bawah. Awalnya, aku tidak peduli. Tapi sekarang, itu menjadi fokus utamaku. Jika kami sedang makan malam di luar dan ponselnya berdering, dia akan meraihnya cepat-cepat. Lalu buru-buru membalas pesan itu sambil membelakangiku sedikit. Jika aku bertanya, jawabannya selalu sama. Klien, sayang, penting, maaf. Klien. Kata itu menjadi mantra yang menenangkan kecurigaannya. Tapi kini menjadi bara api di dadaku. Suatu sore, dia mandi dan meninggalkan ponselnya di meja ruang tamu. Itu kesempatan emas. Tanganku gemetar mendekati ponsel itu. Jantungku berdebar kencang, bukan karena ketakutan, tapi karena aku merasa sedang mengkhianati kepercayaan. Namun, apakah dia yang lebih dulu mengkhianatiku? Itu yang harus ku cari tahu. Saat tanganku hampir meraih benda persegi panjang itu, dia berteriak dari kamar mandi. Sayang, tolong ambilkan handukku. Aku menarik tanganku mundur secepat kilat. Seolah ponsel itu adalah bara panas. Kesempatan itu hilang. Aku harus mengubah cara. Keraguan ini mulai memakan habis energi dan tidur malamku. Aku tidak bisa lagi membedakan mana yang nyata dan mana yang hanya paranoidku sendiri. Keluarga kami semakin sibuk. Ibu dan bapakku, juga Ibu Rian dan Bapak Rian,
Bertemu hampir setiap hari untuk membahas hal-hal remeh yang sangat penting, seperti motif taplak meja di pelaminan atau pemilihan band pengiring di resepsi. Rian selalu hadir di awal pertemuan, memberikan kesan bahwa dia terlibat, lalu izin pergi karena urusan mendesak. "Maaf ya, Bu. Ada meeting mendadak di luar kota," katanya pada Ibu Rian. Aku perhatikan wajah Ibu Rian. Wanita itu selalu tenang, selalu tersenyum elegan. Tapi aku melihat sekilas, hanya sedetik, ekspresi matanya yang seperti menyampaikan kode rahasia pada Rian. Bukan kode khawatir, tapi kode yang mengatakan, "Cepatlah pergi, jangan sampai ketahuan." Atau mungkin itu hanya imajinasiku lagi? Aku tidak tahu. Yang pasti, Rian selalu merasa lega saat keluar dari pintu. Itu bukan kelegaan seorang pria yang terbebas dari tugas membosankan. Itu adalah kelegaan dari seseorang yang berhasil lolos dari jebakan. Aku harus membuktikan ini segera. Tekadku menguat. Aku tidak bisa menikah dalam kondisi hati yang diselimuti kabut tebal ini. Nenekku, dia tidak mungkin salah. Beliau adalah wanita yang paling tulus menyayangiku. Pesan terakhirnya adalah peringatan. Aku mulai merencanakan misi, kunjungan terselubung. Ini, tujuan utamanya adalah rumah calon mertuaku. Jaraknya lumayan jauh, di kota satelit, sekitar 2 jam perjalanan. Jika aku bilang ingin menginap, Rian pasti memaksa ikut, atau setidaknya melarangku pergi sendiri. Aku butuh alibi kuat, yang tidak bisa diganggu-gugat oleh siapapun, termasuk Rian. Lalu aku ingat Tante Mia. Tante Mia adalah adik bapakku, yang tinggal tidak jauh dari kota calon mertuaku. Aku memang pernah berjanji akan menjenguknya. Aku segera menelepon Tante Mia. Suara Tante Mia terdengar serak. "Tante, aku mau jenguk Tante besok sore." Tante bilang ke Rian ya, kalau Tante yang sangat butuh aku menginap di sana semalam. Bilang saja Tante demam tinggi dan butuh ditemani khusus. Kataku, sengaja menekankan kata, sangat, dan khusus. Tante Mia, yang sangat bijaksana dan mengenal nenekku dengan baik, langsung menangkap nada serius dalam suaraku. Dia tidak meminta penjelasan, yang membuatku semakin mencintainya. "Baik, sayang. Aku mengerti. Rian akan kuberitahu. Hati-hati ya. Hubungi Tante lagi saat kamu sudah di jalan," katanya dengan suara lembut yang menenangkan. Sore itu juga, Tante Mia menelepon Rian. Rencanaku berjalan sempurna, setidaknya di permukaan. Beberapa jam kemudian, Rian meneleponku. "Sayang, kamu mau ke tempat Tante Mia? Jauh loh, padahal kita lagi sibuk. Aku bisa minta Suster Ida yang menemani Tante Mia, dia perawat bagus," kata Rian, terdengar cemas, atau mungkin terdengar terganggu. "Tidak, Yan. Kasihan Tante Mia. Ini janji lama. Aku harus menepatinya. Lagi pula, Tante Mia bilang dia cuma mau aku yang menemaninya. Dia demam tinggi. Aku harus memastikan dia baik-baik saja sebelum hari H. Setelah itu aku tenang." Jawabku, mendramatisir sedikit situasi Tante Mia. Rian diam lama sekali. Di telinga, aku bisa mendengar suara napasnya yang lebih berat dari biasanya. Aku menunggu reaksinya. Keberatan sedikit saja akan menjadi bukti baru untukku. "Kenapa, Yan? Kamu keberatan aku pergi, padahal kamu juga bilang mau keluar kota untuk meeting mendadak." Pancingku, mengaitkan rencanaku dengan rencana bohongnya. "Oh, tidak, sayang. Sama sekali tidak." Dia menyahut terlalu cepat. "Baguslah kamu peduli sama keluarga. Justru itu, aku harus fokus sama meeting ini. Kalau aku ikut, aku jadi tidak fokus." "Ya sudah, berangkat hati-hati. Aku antar sampai stasiunnya? Atau aku siapkan sopir?" "Tidak usah, Yan. Aku bawa mobil sendiri saja. Lagi pula, kamu kan bilang meeting MU malam sekali. Kamu fokus saja sama pekerjaanmu. Aku pergi lusa pagi sudah kembali." Balasku. Dia akhirnya setuju. Tapi ada nada mendesak yang aneh dalam suaranya. "Oke, sayang. Hati-hati. Jangan lupa kabari aku setiap saat." "Ya, aku sayang kamu." "Aku sayang kamu juga," balasku. Tapi kali ini, kata-kata itu terasa berat dan hampa. Aku sudah siap. Koper kecilku bukan berisi baju ganti, melainkan alat bukti, powerbank penuh, ponsel dengan memori kosong, dan buku catatan kecil. Aku sudah seperti agen rahasia yang akan membongkar jaringan kejahatan. Padahal yang ingin kubongkar adalah kebenaran di balik mataku sendiri. Aku memejamkan mata. Surat nenek itu masih tersimpan rapi di dompet,
menjadi jimat dan beban di saat yang sama. Aku harus membuktikan bahwa ini semua hanya salah paham, agar aku bisa menikah dengan Rian tanpa rasa bersalah. Tapi jika yang nenek maksud benar, maka aku akan menjadi wanita paling beruntung karena diselamatkan dari bencana besar oleh cinta kasih nenek. Malam itu, hujan turun deras sekali. Seolah alam ikut menangisi kebahagiaan palsu yang akan segera berakhir. Aku tidak tidur. Aku hanya menatap cincin dingin itu di jari. Besok, semua akan terungkap. Aku menghitung mundur. Besok sore, saat Rian sudah berangkat meeting, aku akan meluncur ke rumah itu. Rumah calon suamiku. Aku berangkat tepat pukul 4 sore. Aku bilang pada ibuku bahwa aku akan mampir sebentar ke butik untuk mengambil file terakhir. Padahal mobilku sudah bergerak cepat meninggalkan kota, menuju jalan tol yang mengarah ke rumah Tante Mia. Tentu saja, itu hanyalah alibi. Tujuanku yang sebenarnya adalah rumah yang selama ini kurasa akan menjadi rumahku juga. Rumah Rian. Aku berkendara sendirian. Jendela mobil sengaja kubiarkan terbuka sedikit, membiarkan udara sore yang dingin menerpa wajahku. Ini adalah perjalanan paling menegangkan dalam hidupku. Rasanya seperti sedang melarikan diri, padahal aku hanya mencari kebenaran. Aku sempat melirik ponselku. Aku mengirim pesan pada Rian. Sudah sampai di tempat Tante Mia. Yan, Tante sudah tidur. Aku akan jagain dia. Sampai ketemu besok. Sebuah kebohongan yang kuharap tidak akan membuatku berdosa. Aku harus berbohong demi kebenaran di masa depan. Batinku mencoba menenangkan diri. Selama perjalanan, aku mencoba memutar ulang ingatanku tentang nenek. Kenapa nenekku, yang selalu mengajarkanku tentang kejujuran dan kepercayaan, justru menyuruhku melakukan hal senyap dan penuh curiga seperti ini? Nenek pasti punya alasan yang sangat kuat. Nenekku tidak pernah berbicara tanpa makna. Pesannya itu pasti didasari oleh sesuatu yang traumatis atau pengamatan yang sangat mendalam. Aku mulai membayangkan skenario terburuk. Paling buruk, aku akan melihat Rian sedang bernegosiasi utang besar dengan rentenir di ruang tamu. Atau aku akan mendengar keluarganya sedang menyusun rencana jahat untuk menguras harta orang tuaku. Jika itu masalah uang, itu akan menyakitkan, tapi masih bisa kumaafkan. Namun, jika ini masalah hati, masalah perselingkuhan, itu akan jauh lebih menghancurkan. Tepat pukul 6 sore, aku sampai di gerbang kompleks perumahan mewah tempat Rian tinggal. Kompleks itu sunyi, penjagaannya ketat. Aku menurunkan kaca mobil. Saya Dira, calon menantu keluarga Anggara. Saya mau mengambil berkas penting yang tertinggal, kataku pada satpam. Nada bicaraku dibuat tergesa-gesa namun sopan. Satpam itu, yang sudah sering melihatku, tersenyum dan mengizinkanku masuk. Aku memperlambat laju mobil di depan rumah besar Rian. Lampu-lampu depan menyala terang, tapi teras rumah terlihat sepi. Aku memarkir mobilku agak jauh, di balik pohon rindang, agar tidak terlalu mencolok. Aku berjalan perlahan ke depan gerbang. Aku sengaja tidak menelepon atau membunyikan bel. Aku harus masuk tanpa sepengetahuan Rian. Aku tahu jadwal ibu dan bapak Rian. Mereka biasanya sedang menghadiri acara sosialita pada malam hari dan baru pulang larut malam. Hanya ada 1 atau 2 asisten rumah tangga, Art, yang berjaga di dalam. Aku mengirim pesan singkat ke telepon rumah Rian yang kubawa. Permisi, Bu. Saya disuruh Rian mengambil dokumen penting yang ia lupa bawa untuk meeting mendadak. Saya hanya sebentar. Aku tidak berharap ada balasan, tapi setidaknya itu adalah alasan jika Art melihatku. Pintu gerbang rumah Rian tidak dikunci. Aku mendorongnya perlahan. Rumah itu sangat sunyi. Bau bunga sedap malam tercium kuat, menambah suasana misterius. Aku masuk ke area taman depan dan langsung menuju pintu samping, yang biasanya digunakan untuk masuk cepat ke area dapur tanpa melewati ruang tamu formal. Saat berada di teras samping, aku mendengar suara lirih dari dalam rumah. Bukan percakapan, tapi suara sendok beradu dengan piring. Pasti Art sedang makan malam. Aku menunggu beberapa saat. Kemudian, aku melihat ada cahaya dari lantai atas. Itu kamar Rian. Tapi Rian seharusnya sedang berada di luar kota untuk meetingnya. Dia berbohong, pikirku tajam. Kenyataan ini saja sudah cukup untuk membuat perutku mual. Aku mengambil napas dalam-dalam, mengatur detak jantung yang sudah seperti genderang perang. Aku harus segera bergerak. Aku harus menemukan apa yang disembunyikannya di dalam kamar itu. Aku masuk ke dalam melalui pintu samping yang tidak terkunci. Ruangan pertama yang kumasuki adalah dapur bersih. Semua tertata rapi. Aku melewati dapur dan lorong,
berjalan seringan mungkin agar sepatu pantofelku tidak menimbulkan suara. Aku sampai di tangga utama. Tangga marmer yang dingin, memantulkan cahaya lampu gantung kristal. Aku menaiki anak tangga itu satu persatu, sambil terus berdoa agar tidak ada satupun art yang muncul tiba-tiba. Lantai 2 sepi. Kamar tidur utama Bapak dan Ibu Rian ada di ujung lorong, dan pintunya tertutup rapat. Kamar Rian berada di tengah. Aku berhenti tepat di depan pintu kamar Rian. Pintu itu tertutup, tapi ada sedikit celah karena tidak terkunci sempurna. Dari celah itu, aku bisa melihat cahaya lampu di dalam. Aku mendekatkan telingaku ke pintu, menahan napas. Aku ingin mendengar apa yang sedang terjadi di dalam. Tapi yang kudengar hanyalah keheningan. Tidak ada percakapan, tidak ada suara televisi, tidak ada suara musik. Keheningan itu justru membuatku semakin tegang. Aku meraih gagang pintu. Dingin dan berat. Aku mendorongnya sedikit, sehalus embusan angin. Pintu itu terbuka sedikit lebih lebar. Mataku menyipit, mencoba menembus kegelapan ruang tamu di dalam kamar Rian. Aku melihat, tidak ada Rian. Hanya ada cahaya dari kamar mandi yang sepertinya sedang menyala. Aku masuk perlahan, menutup pintu tanpa suara. Kamar Rian sangat besar, didominasi warna gelap dan mewah. Ada sofa besar di sudut dan meja kerja yang rapi. Aku mengitari kamar itu, mencari petunjuk. Aku membuka lemari pakaiannya, mencari-cari apakah ada tiket perjalanan keluar kota, tetapi isinya hanya kemeja-kemeja mahal yang tersusun rapi. Aku berjalan menuju meja kerjanya. Di sana, laptopnya terbuka, tapi layarnya slep. Aku mencoba menyentuh trackpad untuk membangunkannya, tapi layarnya terkunci. Aku tahu password Rian, tapi aku takut log aktivitasnya akan tercatat. Aku beralih ke kamar mandi. Dari sana masih terdengar gemercik air. Rian sedang mandi. Jika dia mandi, berarti dia baru saja tiba di rumah, bukan sedang meeting di luar kota. Kebohongan pertama terkonfirmasi, dan itu membuat tanganku gemetar. Aku harus cepat. Rian akan segera keluar. Aku kembali ke ruang tamu kamar. Mataku tertuju pada balkon. Pintu balkon kaca itu sedikit terbuka. Aku bergerak cepat menuju balkon, ingin bersembunyi di sana. Saat kakiku melangkah ke ambang pintu balkon, aku melihat ke bawah. Halaman belakang rumah Rian memiliki kolam renang yang luas. Di salah satu sudut kolam, ada gazebo kecil dengan lampu kuning temaram. Dan di gazebo itu, ada 2 orang. 2 orang, bukan Rian. Tapi tunggu. Aku mendekatkan wajahku ke kaca balkon, mengamati lebih teliti. Salah satu sosok itu adalah seorang wanita. Rambutnya panjang, pakaiannya agak minim dan terlalu mencolok untuk malam hari di rumah orang tua. Di samping wanita itu, ada seorang pria yang duduk menyandar ke tiang gazebo. Aku tidak bisa melihat wajahnya jelas dari atas, tapi postur itu sangat familiar. Jantungku rasanya seperti dipompa kencang. Itu bukan Rian, kan? Itu pasti salah satu pegawai Rian. Atau temannya. Tiba-tiba, pria itu bergerak. Dia berdiri, memutar tubuhnya menghadap wanita itu. Pria itu menyentuh rambut wanita itu. Dan saat pria itu memutar sedikit, aku bisa melihat siluet wajahnya yang sangat kukenal. Pria itu adalah Rian. Aku langsung menutup mulutku dengan kedua tangan. Air mataku langsung menetes, tanpa bisa dicegah. Tapi yang paling menghancurkan, bukan hanya melihat Rian bersama wanita lain. Wanita itu memegang tangan Rian. Lalu dengan lembut, Rian mendekat dan membungkuk. Dia tidak mencium bibir wanita itu. Rian mencium perut wanita itu. Perut yang terlihat membuncit di balik pakaian ketatnya. Rian mencium perut wanita hamil itu. Lalu dia mendongak dan tersenyum. Senyum yang sangat tulus, penuh kasih sayang. Senyum yang tidak pernah kulihat selama ini, bahkan saat dia melamarku. Senyum yang membuatku seketika sadar bahwa semua yang kami jalani adalah kepalsuan. Aku mundur dari balkon. Tubuhku lemas. Kepalaku pusing, seolah gravitasi menghilang. Aku bersandar ke dinding, mencoba bernapas. Nenek, kau benar. Kau benar. Rian memiliki wanita lain, dan wanita itu hamil. Aku harus pergi, tapi aku tidak bisa. Kaki dan tanganku terasa dingin dan kaku. Aku harus tahu lebih banyak. Ini bukan sekadar perselingkuhan. Ini adalah kebenaran yang nenek ingin aku ketahui. Tiba-tiba, suara pintu kamar mandi terbuka. Aku mendengar suara langkah kaki Rian. Dia sudah selesai mandi. Aku harus bersembunyi. Aku segera melompat ke balik tirai tebal,
menahan napas. Tubuhku gemetar tak terkendali. Aku akan tahu semua. Malam ini, aku bersembunyi di balik tirai tebal. Jantungku berdentum sangat keras hingga kurasa Rian pasti bisa mendengarnya dari jarak 2 meter. Udara di balik tirai pengap dan panas. Namun aku harus tetap diam. Aku tidak ingin Rian tahu aku ada di sini. Keberadaanku sekarang adalah kartu as terakhir yang harus kusimpan. Rian keluar dari kamar mandi, hanya mengenakan handuk yang melilit pinggang. Dia bersenandung kecil, terlihat sangat santai dan bahagia. Dia berjalan ke lemari, memilih pakaian kasual, dan mulai memakainya. Gerakannya bebas, tidak ada kekakuan, tidak ada keraguan. Dia benar-benar merasa aman dan tidak terancam. Kepastian ini menusukku lebih dalam daripada pisau. Dia begitu nyaman dengan kebohongannya. Setelah berpakaian, Rian berjalan ke meja kerjanya. Dia mengambil ponselnya yang tadi ia letakkan tertelungkup. Kali ini, dia tidak khawatir jika aku melihatnya. Karena ia yakin aku sedang berada di rumah Tante Mia. Aku menajamkan pendengaranku. Rian mulai mengetik pesan. Lalu terdengar suara voice note lirih. Sayang, sudah malam, masuklah. Di luar dingin. Aku akan segera turun. Sebentar lagi. Aku rindu kamu dan calon jagoan kita. Jangan begadang, ya. Suara Rian terdengar begitu lembut, begitu mendalam. Suara itu adalah suara yang selama ini kuharapkan kudengar darinya. Diucapkan dengan ketulusan yang kukira hanya miliknya. Ternyata, kelembutan itu bukan untukku. Aku menggigit bibir bawahku kuat-kuat, menahan isakan yang hampir lolos. Senyum nenek, surat wasiatnya, kini terasa seperti pelukan hangat yang menyelamatkanku dari api neraka. Rian keluar dari kamar. Aku mendengar langkahnya menuruni tangga. Setelah yakin Rian sudah jauh, aku keluar dari persembunyianku. Tubuhku gemetar, bukan karena takut, tapi karena amarah dan rasa dikhianati. Aku segera bergerak cepat menuju balkon lagi. Aku harus melihat dan mendengar lebih banyak. Aku harus tahu identitas wanita itu. Aku menyelinap ke balkon dan menunduk, memandangi gazebo di sudut kolam. Rian sudah duduk di sana, memeluk wanita itu dari belakang. Wanita itu tertawa kecil, tawa yang juga terasa asing dan menyakitkan di telingaku. Aku menyadari satu hal yang luput dari pengamatanku sebelumnya. Wanita itu, dengan perut yang membesar, mengenakan pakaian yang memang terbuka dan mencolok, tapi bukan pelacur seperti yang kubayangkan. Pakaian itu mungkin hanya menunjukkan seleranya yang berbeda dariku. Pakaian kasual dengan motif ramai, bukan pakaian elegan dan formal yang sering kulihat di sekitar Rian. Yang penting adalah, dia hamil. Aku mencari petunjuk lain. Di meja kecil gazebo, ada 2 gelas jus dan sekotak camilan ringan. Di sampingnya, ada tas tangan wanita itu. Tas tangan itu cukup besar, dari merek lokal yang cukup terkenal, bukan merek mewah yang sering digunakan oleh Ibu Rian. Rian dan wanita itu mulai berbicara, suaranya pelan, tapi karena malam sepi, suaranya terbawa angin ke arahku. Kamu sudah makan obatmu, sayang? Tanya Rian. Sudah, Bunda, jawab wanita itu, dengan nada manja. Aku cuma bosan di kamar terus. Tadi aku sempat lihat foto-foto pernikahan yang kamu susun di meja ruang keluarga. Cantik sekali dekorasinya. Itu hanya urusan bisnis, sayang, jawab Rian santai, sambil mengelus perut wanita itu. Pernikahan itu hanya drama untuk menenangkan ibuku. Sebentar lagi semua beres. Setelah proyek itu berhasil, kita akan pindah ke rumah baru kita. Kamu, aku, dan anak kita. Kita akan hidup tenang. Ibu tidak akan bisa memaksaku lagi. Aku terkejut mendengar kata-kata itu. Urusan bisnis. Drama untuk menenangkan ibuku. Ini lebih buruk dari yang kuduga. Aku bukan calon istri. Aku adalah alat. Alat untuk menenangkan kegelisahan ibunya. Untuk menutupi sesuatu. Aku mencoba menangkap nama wanita itu. Bagaimana kalau anak ini lahir dulu baru kita pindah? Aku tidak mau ambil risiko di jalan, kata wanita itu. Tidak apa, sayang. Sebentar lagi. Semua sudah kuatur. Jangan khawatir. Besok aku harus kembali ke kantor lagi. Kamu jangan bosan. Ya, ada Bunda dan Art yang akan menjagamu, kata Rian. Bunda? Siapa Bunda? Itu Ibu Rian. Berarti, Ibu Rian tahu. Ibu Rian adalah sutradara di balik drama pernikahan palsu ini. Rasa sakit itu bercampur dengan rasa pengkhianatan dari seluruh keluarga. Aku takut. Yan. Aku takut dia. Wanita itu terdiam, lalu melanjutkan.
Aku takut calon istrimu itu tahu. Rian tertawa meremehkan. Dira? Dia itu wanita baik-baik. Dia terlalu sibuk dengan pekerjaannya. Terlalu polos. Dia tidak akan pernah curiga. Apalagi, dia baru berduka karena neneknya. Dia hanya akan fokus pada persiapan pernikahan. Percayalah, sayang. Dira itu hanya istri pajangan. Untuk formalitas di depan keluarga besar dan investor. Kamu yang utama. Kamu yang kucintai. Dan anak ini adalah segalanya untukku. Kalimat, Dira itu hanya istri pajangan. Menghantamku seperti bongkahan es. Nafasku tercekat. Air mataku mengalir deras. Namun aku tetap membungkam mulut. Aku tidak peduli dengan rasa sakitnya. Aku hanya fokus pada fakta. Aku adalah boneka, pion dalam skema busuk ini. Aku harus mendapatkan bukti visual wanita itu. Aku segera mengeluarkan ponselku dari saku. Aku mengarahkan kameraku, mencoba mengambil foto mereka dari sudut atas balkon, yang cahayanya temaram. 2 kali jepretan, tanpa flash. Setelah berhasil mendapatkan 2 foto buram, aku menyadari aku harus tahu nama wanita itu. Tiba-tiba, Rian berdiri. Aku harus kembali ke atas. Aku harus check-in di ponsel, agar Dira tidak curiga kalau aku tidak jadi keluar kota, katanya. Aku langsung panik. Check-in di ponsel? Rian punya aplikasi pelacak lokasi? Atau mungkin hanya pura-pura mengirim foto dari hotel? Aku tidak tahu. Tapi aku harus segera keluar dari kamarnya sebelum dia kembali. Aku mundur dari balkon. Tubuhku gemetar. Aku bergerak secepat mungkin, tanpa suara, keluar dari kamar Rian. Aku menuruni tangga, melompat 2 anak tangga terakhir saking terburu-buru. Aku berlari melewati dapur, lalu keluar melalui pintu samping. Aku tidak melihat Art ataupun siapapun. Mereka sepertinya sudah di kamar masing-masing. Aku berhasil sampai di mobil. Aku menghidupkan mesin. Tanganku masih gemetar memegang kunci. Aku mengendarai mobil keluar dari kompleks itu secepat kilat. Setelah jauh, aku menepi di pinggir jalan yang sepi. Aku menatap ponselku. 2 foto buram itu. Foto Rian yang sedang memeluk perut wanita hamil itu. Aku memperbesar gambar wanita itu. Wajahnya tidak terlalu jelas, tapi ia memiliki tahi lalat kecil di sudut bibir. Aku mulai memutar otak. Aku pernah melihat tahi lalat itu. Di mana? Aku membuka galeri foto lama di ponselku, mencari foto-foto saat aku dan Rian masih awal-awal berpacaran. Kami pernah menghadiri ulang tahun temannya. Aku terus menggulirkan foto, hingga akhirnya aku menemukan foto grup yang agak buram. Di belakang Rian, berdiri seorang wanita yang sedang tertawa. Aku memperbesar fotonya. Ya, dia, wajahnya, dan tahi lalat kecil di sudut bibir. Di foto itu, Rian merangkulku, tapi di sebelahnya, ada wanita itu. Aku ingat nama wanita itu. Dia adalah teman sekolah Rian, yang katanya sudah lama tidak bertemu. Aku bahkan tidak ingat namanya. Aku mencari di akun media sosial Rian, tapi Rian sudah lama tidak aktif dan akunnya sangat rapi. Hanya berisi foto-foto corporate dan fotoku. Aku beralih ke akun media sosial temanku yang hadir di acara itu. Aku mengirim pesan kepada temanku itu. Hei, kamu ingat wanita di belakang Rian ini? Yang ada tahi lalat di bibirnya. Temanku membalas cepat. Oh, itu. Ah, kenapa? Ra? Dia dulu memang dekat sekali sama Rian sebelum Rian pacaran sama kamu. Tapi dia sudah pindah keluar kota, kan? Ah, aku mencatat nama itu di buku agendaku. Siska, wanita hamil, calon istri simpanan, dan istri pajangan. 3 kata itu berputar-putar di kepalaku. Surat nenek bukan sekadar peringatan. Itu adalah kunci yang membuka kotak Pandora. Aku tidak hanya akan dijadikan istri kedua. Aku akan dijadikan istri pajangan, sementara istri pertamanya, istri Siri Rian, sedang mengandung anaknya. Air mataku sudah kering. Yang tersisa hanya api kemarahan dan tekad yang dingin. Aku tidak akan membiarkan Rian dan keluarganya mempermainkanku. Aku menyalakan mesin mobil. Aku tidak akan kembali ke rumah Tante Mia. Aku harus segera kembali ke kota. Aku mengemudi pulang dalam kegelapan yang pekat. Tapi tidak ada kegelapan yang lebih pekat daripada kenyataan yang baru saja kulihat. Jalanan yang tadi sore terasa menenangkan. Kini terasa seperti lorong tanpa ujung menuju neraka. Aku tidak menangis lagi. Air mataku sudah kering, berganti dengan rasa dingin yang menusuk. Rasa dingin itu adalah pengkhianatan yang dibungkus rapi dalam janji-janji manis Rian selama 5 tahun. Aku memarkir mobilku di garasi,
lalu duduk terdiam di dalam. Aku menatap ponselku lagi. Pada 2 foto buram Siska dan Rian. Foto itu adalah tiketku keluar dari mimpi buruk ini. Dan di saat yang sama, foto itu adalah bukti betapa bodohnya aku selama ini. Aku diyakinkan bahwa aku adalah calon ratu. Padahal aku hanya bidak catur yang sedang dioperasikan oleh keluarga Anggara. Surat nenek. Aku mengeluarkan kertas lusuh itu dari dompet. Tanganku memegangnya erat-erat. Aku bisa merasakan cintanya yang besar. Cintanya yang melampaui kematian. Beliau tidak ingin aku menderita. Beliau tidak ingin aku menjadi istri pajangan. Aku berutang segalanya pada nenek. Tapi aku belum selesai. Aku punya bukti visual. Namun aku butuh bukti verbal. Aku butuh tahu detail rencana busuk mereka. Terutama tentang peran Ibu Rian yang kucurigai sebagai dalang utama. Dan satu-satunya orang yang tahu kebenaran di dalam rumah itu, selain mereka, adalah Art mereka. Aku mengingat-ingat wajah Art yang sering kulihat. Ada 2 orang, tapi yang paling ramah dan sering menyambutku adalah Mbak Siti. Usianya sekitar 40-an. Tatapannya seringkali memancarkan rasa kasihan setiap kali ia melihatku dan Rian. Dulu, aku pikir ia kasihan karena aku terlalu sibuk bekerja. Ternyata, dia kasihan karena aku akan berjalan ke altar sebagai boneka yang akan dipajang. Ini adalah langkah paling berisiko. Menghubungi Art mereka sama saja dengan mengundang bahaya. Jika Rian tahu, dia bisa menghapus semua bukti, atau lebih buruk, memutarbalikkan cerita. Tapi aku tidak punya pilihan. Aku mencari nama Ibu Rian di daftar kontakku. Di bawah nama itu, aku menemukan nomor telepon rumah yang kucatat dulu, saat pertama kali berkunjung. Aku mencoba mengingat-ingat apakah Mbak Siti punya ponsel. Ya, aku ingat dia pernah meminjam ponsel Rian sekali untuk menelepon keluarganya. Itu berarti dia punya ponsel. Aku memutuskan untuk tidak menelepon langsung. Terlalu berisiko. Aku harus mengirim pesan yang singkat, yang tidak akan meninggalkan jejak. Aku mencari di akun media sosial Rian, dan aku menemukan satu akun yang sering disukai oleh Art mereka. Aku mengirim pesan dari akun palsu yang kubuat. Pesan dari aku, akun palsu. Mbak Siti, saya temannya Tuan Rian. Saya perlu bicara penting soal pernikahan dan calon istri beliau. Ini sangat genting. Saya tunggu besok jam 11 siang di warung makan Bu Haji dekat gerbang kompleks. Jangan bilang siapa-siapa, demi kebaikan Ibu Dira. Aku tidak tahu apakah Mbak Siti akan membacanya. Aku hanya bisa menunggu dan berharap. Rasa gugup itu datang lagi, tapi kali ini bercampur dengan adrenalin. Aku bukan lagi wanita yang manis dan penurut. Aku adalah wanita yang terluka dan siap melawan. Keesokan paginya terasa seperti menunggu vonis hukuman mati. Aku membatalkan semua jadwal fitting baju dan meeting dengan wedding organizer. Aku beralasan sakit perut parah. Ibuku cemas. Tapi aku meyakinkan beliau bahwa ini hanya masuk angin biasa. Rian juga menelepon. Suaranya terdengar pura-pura cemas. Aku pulang sekarang. Ya, sayang, aku urus kamu. Katanya di telepon. Tidak usah. Yan, kamu kan sibuk meeting. Aku sudah minum obat. Kamu fokus saja sama pekerjaanmu. Jawabku dingin. Aku bisa merasakan kegelisahan di seberang sana. Dia pasti lega aku menolaknya. Karena dia bisa kembali ke Siska dan urusan bisnis mereka. Tepat pukul 10:30. Aku sudah berada di warung makan Bu Haji. Warung itu sederhana. Jauh dari pandangan orang-orang kompleks mewah. Aku memilih meja di sudut. Menatap pintu masuk dengan hati-hati. Aku mengenakan pakaian santai dan topi besar, berusaha agar tidak dikenali. Pukul 11:05, aku melihat seorang wanita berjalan tergesa-gesa. Itu Mbak Siti. Dia tampak gugup, sering menoleh ke belakang, seolah takut diikuti. Aku melambaikan tangan pelan. Mbak Siti duduk di depanku. Wajahnya pucat. Dia langsung mengenali mataku, meskipun wajahku tertutup topi. Ibu Dira. Ya Tuhan, kenapa Ibu di sini? Kenapa Ibu memakai pakaian seperti ini? Bisiknya, suaranya bergetar. Aku langsung memegang tangannya. Tanganku dingin, tapi tangannya lebih dingin lagi. Mbak Siti, tolong aku. Aku sudah tahu sebagian. Aku tahu Rian punya wanita lain, dan wanita itu hamil. Aku sudah lihat dengan mata kepalaku sendiri di gazebo kemarin. Aku kesini karena aku percaya Mbak Siti. Mbak Siti sering menatapku dengan tatapan kasihan. Aku ingin tahu kenapa. Air mata Mbak Siti langsung menetes. Dia menggelengkan kepala, lalu mengeluarkan tisu dari sakunya.
Ya Allah, Bu. Maafkan saya. Seharusnya saya bilang dari dulu. Saya tidak tega melihat ibu yang baik akan dikorbankan. Bisiknya sambil terisak. Aku membiarkannya menangis sebentar. Lalu, aku bertanya dengan suara rendah dan tegas. Mbak Siti, katakan semuanya. Dari awal, kenapa nenekku menyuruhku membatalkan pernikahan ini? Mbak Siti menarik napas panjang. Dia mulai bercerita. Dan ceritanya lebih mengerikan dari yang kubayangkan. Tuan Rian dan Mbak Siska itu sudah pacaran lama, Bu. Sejak kuliah. Tapi ibu besar, Ibu Rian, tidak setuju karena Mbak Siska bukan dari keluarga yang punya nama. Ibu besar maunya Tuan Rian menikah dengan Ibu Dira, yang dari keluarga baik-baik dan punya koneksi kuat. Mereka putus, tapi Tuan Rian masih sering ketemu. Sampai Mbak Siska hamil 3 bulan, Tuan Rian minta dinikahkan siri diam-diam. Ibu besar awalnya marah besar, Bu. Tapi setelah tahu Ibu Dira sudah setuju menikah dan keluarga ibu punya proyek besar yang diincar Tuan Rian, ibu besar berubah pikiran. Aku menahan napas. Proyek besar. Itu berarti motif mereka bukan hanya menutupi aib, tapi motif finansial yang terencana. Lalu, kenapa harus aku? Tanyaku, suaraku nyaris hilang. Ibu besar bilang, Ibu Dira itu, paket komplit. Cantik, pintar, dari keluarga terhormat. Dan punya koneksi yang Tuan Rian butuhkan untuk naik jabatan. Mereka butuh citra keluarga yang bersih di depan klien dan rekan bisnis. Mbak Siska akan jadi simpanan yang akan tinggal di rumah dinas Tuan Rian setelah Ibu Dira dan Tuan Rian menikah resmi. Ibu Dira akan dijadikan istri pajangan di rumah ini, untuk acara-acara formal. Dan begitu semua urusan bisnis beres, rencananya mereka akan menceraikan Ibu Dira dengan alasan Tuan Rian tidak betah. Pikiranku kosong. Aku bukan hanya istri kedua. Aku adalah istri sementara yang akan dibuang setelah nilai kegunaanku habis. Itu jauh lebih kejam daripada perselingkuhan biasa. Kapan Siska melahirkan? Tanyaku. Bulan depan, Bu. Itu kenapa pernikahan Ibu Dira dipercepat. Mereka ingin semua beres sebelum Mbak Siska melahirkan dan semuanya terbongkar. Jadi, Ibu besar tahu semuanya. Tahu, Bu. Bahkan ibu besar yang mencarikan rumah dinas untuk Mbak Siska. Tuan Rian, meskipun cinta sama Mbak Siska, dia tidak berani melawan ibunya. Tuan Rian tahu dia butuh Ibu Dira untuk karirnya. Mbak Siti terus bercerita. Tentang Rian yang sering mengirim uang besar untuk Siska. Tentang Ibu Rian yang selalu mendatangi Siska dan memarahinya jika dia mencoba menghubungi Rian saat Rian bersamaku. Tentang betapa murninya cinta nenekku. Nenekku, ternyata pernah bertemu Mbak Siti secara diam-diam. Nenek ibu yang menghubungi saya, Bu. Beberapa bulan lalu, beliau curiga melihat gelagat Tuan Rian. Beliau minta saya berjanji untuk memberitahu Ibu Dira, kalau terjadi apa-apa padanya. Nenek ibu bilang, tolong selamatkan cucu saya dari serigala berbulu domba itu. Aku terisak pelan. Jadi, surat itu bukan isyarat terakhir nenek. Itu adalah tindakan penyelamatan yang sudah direncanakan. Nenek menggunakan Mbak Siti sebagai mata di dalam rumah itu. Nenek ibu bahkan sudah memberikan saya sejumlah uang untuk bekal jika saya dipecat karena membongkar ini. Nenek bilang, uang ini bukan suap. Ini adalah biaya untuk sebuah kebenaran, ujar Mbak Siti sambil menyerahkan amplop tebal. Aku menolak menerimanya. Aku tidak bisa membiarkan Mbak Siti berisiko lebih jauh. Aku harus bertindak sendiri. Aku menarik napas panjang. Menatap Mbak Siti. Mbak Siti, terima kasih. Mbak Siti sudah menyelamatkan hidupku. Sekarang, aku minta satu hal lagi. Tolong, lupakan pertemuan ini. Jangan pernah telepon atau kirim pesan padaku. Berpura-puralah tidak tahu apa-apa. Jika mereka curiga, Mbak Siti akan dalam bahaya. Mbak Siti mengangguk. Air matanya masih mengalir. Iya, Bu. Saya akan diam. Tapi tolong, batalkan pernikahan ini. Jangan korbankan diri ibu. Aku tidak akan membiarkan mereka menang, Mbak Siti. Aku akan membatalkannya. Tapi aku harus melakukannya dengan caraku sendiri. Cara yang akan membuat mereka tidak bisa bersembunyi lagi. Aku berdiri, meraih tangan Mbak Siti dan menggenggamnya kuat-kuat. Setelah membayar makanan dan minuman kami, aku meninggalkan warung Bu Haji. Aku berjalan ke mobilku. Langkah kakiku terasa ringan. Beban keraguan telah terangkat, diganti oleh kepastian. Kepastian yang menyakitkan, tapi juga membebaskan. Aku sekarang punya 2 bukti
foto visual perselingkuhan dan pengakuan verbal tentang rencana busuk keluarga Anggara. Aku bukan lagi pengantin yang buta cinta. Aku adalah wanita yang siap membalas. Dan aku tahu persis kapan dan di mana aku akan melancarkan serangan balasku. Di hari pernikahan. Biar seluruh dunia tahu siapa Rian Anggara yang sebenarnya. Kepulangan ke rumah terasa berbeda. Aku melihat sekeliling, pada dinding yang sudah dicat ulang, pada perabotan baru yang kami beli untuk rumah baru. Semuanya terasa hambar, seperti properti panggung yang tidak berarti. Rian menelepon lagi, menanyakan keadaanku. Aku menjawabnya singkat. Suaraku dibuat seolah masih sakit dan lemas. Aku tidak ingin dia curiga dengan ketegasan yang kini kurasakan. Rasa sakit itu tidak hilang, tapi ia berubah bentuk. Ia bukan lagi kesedihan karena dikhianati, melainkan kemarahan yang dingin dan fokus. Aku harus bertindak. Pengakuan Mbak Siti dan foto Siska adalah amunisi, tapi untuk menghancurkan keluarga sekelas Anggara, aku butuh lebih dari sekadar gosip dan foto buram. Aku butuh bukti keras. Bukti finansial. Mbak Siti menyebutkan bahwa pernikahan ini adalah urusan bisnis dan proyek besar yang diincar Rian. Ayahku adalah pemilik perusahaan properti yang cukup besar, dan kami memang sedang merencanakan proyek pembangunan kawasan residensial mewah yang membutuhkan modal dan koneksi kuat. Rian, dengan latar belakang bisnis dan koneksi luar negerinya, sering mendiskusikan rencana ini dengan ayah. Aku harus mencari tahu sejauh mana Rian telah menyalahgunakan informasi itu. Aku menyadari, aku tidak bisa melakukannya sendiri. Aku butuh seseorang yang cerdas, yang bisa kupercayai sepenuhnya, dan yang jauh dari lingkaran pertemanan Rian. Aku hanya memikirkan satu nama, Rio. Rio adalah sepupuku, seorang pengacara muda yang brilian dan sangat protektif terhadapku. Dia juga yang dulu mengenalkanku pada nenek saat aku kecil. Aku menelepon Rio. Aku tidak memberikan detail di telepon, hanya mengatakan, Rio, ini sangat gawat. Aku butuh bantuanmu. Sekarang, datanglah ke apartemenku malam ini. Sendirian, dan jangan beritahu siapa-siapa, terutama Rian. Rio tahu betul bahwa aku tidak akan pernah memanggilnya seperti ini kecuali keadaannya sudah darurat. Malam itu, Rio datang. Wajahnya tegang. Ada apa, Ra? Kamu kelihatan pucat sekali. Apa ada masalah dengan Rian? Tanyanya sambil duduk di sofa ruang tamu. Aku mengunci pintu, memastikan tidak ada yang bisa mendengar percakapan kami. Aku berjalan ke dapur, mengambil flash drive yang berisi 2 foto buram Siska dan Rian, lalu duduk di depannya. Aku juga meletakkan surat wasiat nenek di atas meja. Aku akan ceritakan semuanya. Rio, semuanya. Kataku. Aku mulai bercerita. Dari wasiat nenek yang menyuruhku membatalkan pernikahan, perjalanan rahasia ke rumah Anggara, momen menyakitkan melihat Rian mencium perut Siska yang hamil, hingga pengakuan rinci dari Mbak Siti pagi ini. Aku menceritakan semuanya tanpa emosi, murni seperti melaporkan kasus kriminal. Rio mendengarkan dengan serius. Ekspresinya berubah-ubah, dari bingung, terkejut, hingga akhirnya marah. Setelah aku selesai, dia diam selama beberapa saat. Ya Tuhan, Dira, jadi, Rian dia sejahat ini? Dan dia menjanjikanmu untuk menjadi istri pajangan. Rio berbisik, suaranya dipenuhi rasa jijik. Dia kemudian meraih surat nenek. Nenek benar. Nenek kita benar-benar malaikat pelindungmu. Aku butuh bantuanmu. Rio, aku punya foto dan kesaksian. Tapi aku butuh bukti keras yang mengikat Rian dan ayahnya secara hukum. Mbak Siti bilang, ini semua tentang proyek besar, ayahku. Aku yakin Rian sudah membocorkan informasi atau bahkan memanipulasi proposal bisnis untuk keuntungan keluarganya. Rio mengangguk. Dia mengeluarkan laptop dari tasnya. Aku akan coba cari celah. Aku butuh semua dokumen yang pernah Rian bawa atau diskusikan dengan ayah tentang proyek itu. Aku akan mencari kesamaan atau perbedaan antara proposal awal ayah dan proposal yang Rian bawa. Aku juga akan mencari tahu aset dan utang keluarga Anggara. Jika mereka bangkrut, pernikahan ini memang adalah penyelamat. Kami bekerja sampai larut malam. Aku memberinya akses ke beberapa email dan dokumen ayah yang memang harus kurus. Rio, dengan keahliannya, mulai menggali. Dira, lihat ini, kata Rio, menunjuk layar laptop. Proyek ayahmu membutuhkan pinjaman bank besar. Rian meyakinkan ayahmu untuk menggunakan Bank Angkasa Raya, di mana ayah Rian adalah salah satu komisarisnya. Selain itu,
Rian mengubah beberapa klausul kontrak pengadaan material. Jika ayahmu menyetujui kontrak ini, keluarga Anggara akan mendapatkan komisi yang sangat besar dari material yang sebenarnya kualitasnya di bawah standar. Ayahmu akan rugi besar, dan Rian akan kaya raya. Dia menjual ayahku. Rio, dia menjual keluargaku demi keuntungan pribadi. Bisikku, tanganku mengepal. Pengkhianatan ini bukan lagi tentang hati, tapi tentang kehancuran finansial seluruh keluargaku. Rio menenangkan. Tenang, Ra. Kita punya ini. Ini adalah bukti manipulasi kontrak dan potensi penipuan. Ini lebih kuat daripada bukti perselingkuhan, karena ini menyangkut hukum dan uang. Kami mencetak semua dokumen yang dimanipulasi, mencetak log komunikasi Rian dengan kontraktor material, dan mencetak profil keuangan keluarga Anggara yang ternyata memang sedang diambang kebangkrutan karena investasi yang gagal. Semua sudah jelas. Rian bukan hanya menikahi hartamu. Dia menikahimu untuk menyelamatkan keluarganya dari penjara dan kehancuran finansial. Kamu adalah kunci bagi mereka. Simpul Rio. Lalu, apa rencana kita sekarang, Rio? Aku tidak bisa membatalkan ini secara diam-diam. Aku ingin mereka menanggung malu yang sama dengan yang kurasakan. Kataku, mataku menatap tajam. Rio mengerti. Tentu saja, Ra. Kita akan membuat drama yang tidak akan pernah mereka lupakan. Kita akan membongkar semua ini di depan semua tamu, di depan semua kolega ayahmu, di depan semua orang yang mereka coba tipu. Kami merancang skenario konfrontasi. Kami harus menunggu sampai hari H, saat semua orang penting berkumpul. Saat ayah Rian memberikan pidato, saat Rian berdiri di altar, saat image mereka berada di puncak. Itulah saatnya kehancuran. Tapi ada satu hal lagi, Rio. Siska. Kataku. Mbak Siti bilang Siska akan melahirkan bulan depan. Anak itu adalah anaknya. Aku tidak ingin anak itu menjadi korban dari kejahatan orang tuanya. Rio memandangku dengan bangga. Kamu memang wanita yang baik. Rah, kita akan urus itu. Aku akan pastikan anak itu tetap mendapatkan haknya dari Rian. Tapi Rian harus menanggung akibat dari perbuatannya di depan umum. Kami menghabiskan sisa malam untuk menyiapkan presentasi. Ya, presentasi. Bukan hanya pidato, tapi presentasi visual yang akan memproyeksikan semua bukti, foto Siska, dokumen kontrak, dan profil kebangkrutan mereka. Aku harus membuat ini menjadi pertunjukan yang akan menjadi pelajaran bagi semua orang. Aku pulang ke rumah subuh. Rian menelepon lagi. Sayang, kamu sudah baik kan? Aku sudah selesai meeting. Aku pulang sekarang, ya. Aku sudah pulang, Yan. Aku di rumah. Aku sudah baikan. Sudah minum obat nenek. Jawabku, sengaja menyebut nenek. Aku tidur dulu. Sampai ketemu besok. Aku menutup telepon. Rian pasti terkejut aku sudah di rumah. Dia pasti tidak tahu bagaimana harus bereaksi. Aku berbaring di tempat tidurku, memegang flash drive yang berisi semua bukti. Aku tidak lagi merasa sebagai pengantin wanita yang menantikan cinta sejati. Aku adalah pejuang, yang dipersenjatai oleh cinta nenek dan kebenaran yang pahit. Hari H sudah dekat, dan aku siap untuk perang. Hari-hari menjelang pernikahan terasa seperti film yang diputar dalam kecepatan sangat lambat. Aku menjalani setiap fitting, setiap pertemuan dengan Ibu Rian, setiap acara bridal shower palsu, dengan senyum yang dipaksakan. Senyum itu, kini, adalah senjata paling ampuh. Semakin lebar senyumku, semakin yakin Rian bahwa rencananya berjalan mulus. Aku harus berakting dengan sempurna. Karena sedikit saja keraguan dariku bisa membuat Rian panik dan mungkin merusak rencanaku. Aku mulai melakukan permainan psikologis dengannya. Aku bersikap sangat posesif dan sangat romantis, jauh melebihi biasanya. Sayang, kamu di mana? Aku baru ingat. Aku ingin cincin berlian baru. Cincin pertunangan ini terasa kurang besar untukku, kataku suatu pagi melalui telepon. Rian terdengar sedikit terkejut. Tentu saja, sayang. Apapun untukmu. Tapi bukankah kamu bilang tidak suka yang terlalu mencolok? Aku berubah pikiran. Aku ingin yang paling besar. Dan aku ingin kamu antar aku ke toko. Jangan meeting melulu. Desakku dengan nada manja. Reaksi Rian campur aduk. Dia jelas kesal karena aku mengganggunya dan meminta hal yang tidak perlu. Tapi dia tidak bisa menolak karena dia harus mempertahankan sandiwara, calon suami yang sempurna, ini. Dia membawaku ke toko. Membelikanku cincin baru, tapi sepanjang perjalanan, dia terus-menerus melirik jam dan ponselnya. Aku melihat celah.
Tuh kan, kamu pasti buru-buru mau menemui klien yang jauh lebih penting daripada aku, kataku, membuatku seolah merajuk. Rian langsung memelukku erat. Tidak, sayang, tidak ada yang lebih penting dari kamu. Klien itu hanya urusan bisnis yang tidak bisa ditunda. Hanya sebentar. Aku janji, setelah pernikahan, semua akan kuserahkan padamu. Dia berbohong dengan sangat fasih. Menyerahkan semua padaku, berarti memastikan aku tetap menjadi istri pajangan, yang sibuk dengan perhiasan dan urusan sosialita, sementara dia bebas dengan Siska. Aku tersenyum dalam hati. Di sisi lain, aku dan Rio terus bekerja. Rio memantau setiap transaksi dan komunikasi Rian yang terkait dengan proyek ayahku. Kami menemukan bahwa Rian sudah menjadwalkan pertemuan rahasia dengan kontraktor material palsu itu. 2 hari setelah hari Rian yakin, setelah menikah, ia akan mendapatkan kekuatan penuh untuk mendorong ayahku menandatangani kontrak berbahaya itu. Kami juga memastikan bahwa semua file presentasi yang Rio buat sudah disiapkan dengan aman di cloud dan flash drive ganda. Rio bahkan sudah merencanakan bagaimana ia akan menyabotase sistem audio dan proyektor gedung resepsi, untuk memastikan presentasi kami bisa langsung ditampilkan tanpa hambatan dari pihak Anggara. Satu malam, aku memutuskan untuk melakukan kunjungan mendadak ke kantor Rian. Aku tahu Rian jarang di sana, dia lebih suka bekerja dari rumah Siska. Aku datang dengan alasan membawakan bekal makan malam. Kantor Rian sepi, hanya ada beberapa staf yang masih lembur. Rian tidak ada. Pak Rian sedang keluar, Bu Dira. Ada urusan mendadak, kata sekretarisnya dengan wajah cemas. Oh, tidak apa-apa. Saya tinggalkan bekal di mejanya saja. Jawabku ramah. Aku masuk ke ruangannya. Ruangannya rapi, terlalu rapi. Aku tahu Rian tidak banyak bekerja di sini. Aku berjalan menuju laci meja kerjanya. Aku melihat ada kunci kecil di atas tumpukan berkas. Aku meraihnya. Kunci itu mengarah ke lemari arsip kecil yang terkunci di sudut ruangan. Aku membuka lemari itu perlahan. Di dalamnya, ada beberapa map berwarna merah. Aku membukanya. Itu adalah salinan akta nikah Siri Rian dengan Siska. Aku mengambil ponselku, memotret seluruh dokumen itu dengan cepat dan hati-hati. Aku juga menemukan beberapa surat pengajuan cuti hamil dari Siska yang ditandatangani oleh Rian. Semua bukti, semua kebenaran, tertera di sana, dingin dan nyata. Aku mengunci lemari itu kembali, meletakkan kunci di tempat semula, dan meletakkan bekal makanan di meja Rian. Aku keluar dengan tenang, mengucapkan selamat malam pada sekretarisnya. Aku baru saja mendapatkan bukti hukum terakhir yang kuperlukan, pengakuan status Siska secara sah, meskipun siri. Dalam perjalanan pulang, aku merasa sangat lega. Bukti kami sudah lengkap. Bukti cinta nenek sudah terbayar lunas. Aku kembali ke rumah dan menelepon Rian. Yan, kamu pulang sekarang. Aku tidak enak badan. Aku butuh kamu, kataku. Nadanya manja dan menuntut. Rian jelas gusar. Dia pasti sedang bersama Siska. Tapi dia tidak bisa menolak. Sandiwara harus terus berjalan. Tentu, sayang. Aku datang sekarang, katanya. Suaranya dipaksakan bahagia. Setengah jam kemudian, Rian tiba. Dia memelukku, mencium keningku. Aku membiarkannya. Aku memeluknya erat-erat, membiarkan diriku merasakan hangatnya pelukan dari seorang pengkhianat untuk terakhir kalinya. Kamu kenapa, sayang? Apa kamu stres karena persiapan? Tanyanya lembut. Mungkin. Tapi aku hanya ingin kamu ada di sini, bersamaku. Jawabku. Kami menghabiskan malam bersama. Aku berbaring di pelukannya. Tapi pikiranku penuh dengan akta nikah siri dan manipulasi kontrak. Aku melihat wajah Rian yang tertidur lelap. Wajah yang dulunya kucintai. Kini hanya kupandang dengan rasa jijik. Aku melihat cincin berlian baru yang ia berikan. Cincin yang terasa berat. Seperti rantai yang ia coba pasangkan di leherku. Aku bangun sebelum Rian. Aku mengambil surat nenek dari dompet dan membacanya lagi. Batalkan pernikahanmu. Pergilah ke rumah calon mertuamu. Kau akan tahu. Nenek, aku sudah tahu. Dan aku akan membatalkannya. Dengan cara yang akan membuat semua orang tahu alasan di baliknya. Aku mencium kening nenekku yang sudah lama tiada. Seolah ia ada di sana bersamaku. Aku tidak akan membiarkan kebaikan dan nama baik keluargaku ternodai oleh keserakahan dan kebohongan mereka. Aku siap. Jam besar di kota sudah menghitung mundur. Hari H adalah lusa. Pertunjukan harus dimulai. Aku bukan pengantin. Aku adalah penuntut kebenaran.
Malam sebelum hari pernikahan. Atmosfer di rumahku harusnya dipenuhi kebahagiaan, tawa, dan rasa haru. Ibu terlihat sangat cantik, bolak-balik memeriksa gaun pengantin yang tergantung rapi. Bapakku, meskipun tampak tegar, tidak bisa menyembunyikan kebanggaannya. Mereka berdua begitu tulus, begitu polos, tidak menyadari bahwa besok, hari paling bahagia dalam hidup mereka, akan berubah menjadi bencana yang telah direncanakan dengan kejam. Aku duduk di kamar, di depan meja rias. Gaun putih itu tergantung di depanku, memancarkan cahaya kristal. Aku menyentuhnya. Gaun yang begitu indah, tapi akan kukenakan sebagai baju perang. Aku tidak merasakan kegugupan pengantin pada umumnya. Yang kurasakan hanya ketenangan yang dingin. Itu adalah ketenangan sebelum badai besar. Rian meneleponku untuk mengucapkan selamat malam terakhir sebagai lajang. Sayang, aku tidak sabar menunggu besok. Malam ini rasanya lama sekali. Suaranya di telepon terdengar sedikit serak, penuh gairah yang dibuat-buat. Aku juga, Yan. Rasanya seperti mimpi. Jawabku. Nadaku dibuat sangat lembut, hampir berbisik. Memang seperti mimpi. Mimpi buruk yang akan segera kuakhiri. Tidurlah, sayang. Besok kamu harus jadi pengantin yang paling cantik. Aku cinta kamu, katanya. Aku cinta kamu juga, Yan. Balasku, lalu menutup telepon tanpa menunggunya menjawab. Itu adalah kebohongan terakhir yang kuucapkan padanya. Aku segera menghubungi Rio. Dia adalah satu-satunya yang tahu rencana besok. Rio, bagaimana semuanya? Apakah flash drive sudah diamankan di sound system? Tanyaku, suaraku sangat pelan. Sudah beres, Ra. Malam ini aku dan timku sudah menyelinap ke venue. Semua peralatan sudah terpasang. 3 flash drive cadangan ada padaku. Begitu kamu memberikan kode, aku akan menginterupsi slide presentasi ayah Rian. Setelah itu, tidak ada yang bisa menghentikannya. Aku pastikan rekaman suara yang kamu dapat dari Mbak Siti dan foto akta nikah Siri Siska akan menjadi headline utama. Jelas Rio, suaranya terdengar sangat profesional dan meyakinkan. Aku merasa lega. Rio adalah penyelamat keduaku. Setelah nenek, aku harus berterima kasih padanya seumur hidup. Terima kasih banyak, Rio. Aku tidak tahu bagaimana membalas kebaikanmu. Kataku, mataku berkaca-kaca. Sudah kewajibanku. Ra, sekarang, kamu tidur. Kamu harus kuat besok. Ingat, kamu bukan korban. Kamu adalah pahlawan. Kamu menyelamatkan keluarga kita dan nama baik nenek. Kamu kuat, kata Rio. Kata-katanya menenangkan jiwaku yang tegang. Setelah menutup telepon, aku berjalan ke balkon kamarku. Malam itu cerah, bulan bersinar penuh. Aku menatap bintang, seolah sedang berbicara dengan nenek. Nenek, aku akan menepati janji. Aku akan membongkar kebenaran itu besok. Aku akan memastikan nama baik keluarga kita tidak diinjak-injak oleh mereka. Aku harap nenek bangga padaku. Bisikku pada angin malam. Aku kembali ke kamar. Aku mengeluarkan semua bukti yang kumiliki. Surat nenek, 2 foto buram Siska, salinan akta nikah Siri Siska yang kucetak, dan salinan manipulasi kontrak proyek ayahku. Semua bukti itu, kumasukkan ke dalam dompet kecil yang akan kubawa saat resepsi. Aku harus menyiapkan diri secara mental. Besok, aku tidak boleh goyah. Aku harus memandang Rian, Ibu Rian, dan Ayah Rian, dengan tatapan dingin dan tanpa penyesalan. Mereka telah menukar kebahagiaanku dengan keuntungan materi dan citra palsu. Mereka pantas mendapatkan balasan. Aku mencoba memikirkan Rian yang dulu. Rian yang kurasa ku cintai. Rian yang selalu mendengarkan ceritaku. Yang selalu sabar saat aku marah. Apakah itu semua palsu? Apakah setiap senyum, setiap sentuhan, adalah bagian dari sandiwara yang ia latih sejak awal? Aku teringat percakapan Mbak Siti. Tuan Rian tahu dia butuh ibu Dira untuk karirnya. Itu saja. Aku adalah tangga menuju kesuksesannya. Aku tersenyum miris. Ternyata, cinta sejati Rian hanya pada uang, dan istri sejatinya, Siska, hanya alat untuk memberinya keturunan. Aku tidak ada di antara prioritasnya. Aku hanya istri pajangan. Aku memutuskan untuk tidur. Aku harus mengumpulkan energi. Sebelum tidur, aku sengaja membuka dompetku dan mencium surat nenek. Aroma kertasnya seperti aroma rumah, seperti aroma keamanan. Beberapa jam kemudian, aku terbangun oleh suara ribut di luar. Ibuku sudah bangun, menyuruh Art menyiapkan sarapan dan mengatur mobil.
Matahari belum terbit sempurna, tapi hari telah tiba. Aku bangkit. Aku berjalan ke kamar mandi, menatap wajahku di cermin. Mata bengkak karena kurang tidur, tapi tatapanku tajam, penuh tekad. Aku bukan lagi pengantin yang rapuh. Aku adalah wanita yang akan memimpin perang keluarga. Tim make-up artis datang. Mereka mulai merias wajahku, mengubahku menjadi sosok yang mereka harapkan, pengantin yang paling bahagia. Aku membiarkan mereka bekerja, sementara aku memutar ulang skenario besok di kepalaku. Kami akan berjalan ke altar, mengucap janji palsu di hadapan Tuhan, di hadapan orang tua. Rian akan terlihat gagah, dan aku akan terlihat anggun. Lalu, saat ayah Rian mulai memberikan pidato sambutan, saat dia mulai membicarakan tentang penyatuan dua keluarga yang terhormat dan penuh cinta, di saat itulah Rio akan memberikan kode. Pidato ayah Rian akan diinterupsi. Layar proyektor di belakang pelaminan, yang seharusnya menampilkan foto-foto prewedding kami, akan menampilkan slide pertama dari presentasi Rio. Aku sudah siap. Aku tidak akan membiarkan ibuku menangis karena rasa malu. Aku tidak akan membiarkan ayahku kehilangan seluruh hartanya. Aku akan menghancurkan mereka sebelum mereka menghancurkanku. Saat tim make-up selesai, aku melihat diriku di cermin. Aku tampak sempurna. Gaun putih, mahkota, dan senyum yang paling meyakinkan. Ya Tuhan, kamu cantik sekali, Nak. Selamat, ya, kata ibuku. Matanya berkaca-kaca haru. Aku memeluk ibuku erat-erat. Terima kasih, Bu. Aku janji, aku akan bahagia. Aku tahu, kebahagiaanku akan datang setelah kebenaran terungkap. Aku melangkah keluar dari rumah. Mobil pengantin sudah menunggu. Di dalam mobil, aku memegang erat dompet kecil berisi semua bukti. Aku tidak melihat Rian sampai di altar nanti. Itu adalah bagian dari tradisi. Tapi aku tahu, dia sedang menunggu di sana, dengan senyum palsu yang sama. Dia menunggu mangsa masuk ke dalam perangkapnya. Aku masuk ke mobil. Jendela mobil memantulkan wajahku. Wajah seorang pengantin, yang siap menjadi pemutus hubungan, bukan penyambung janji. Waktu terasa berhenti saat mobil pengantin yang membawaku tiba di depan pintu masuk gedung resepsi yang megah. Aroma bunga sedap malam yang dipasang oleh vendor Ibu Rian terasa menyesakkan. Ini bukan lagi aroma romantis. Ini adalah aroma kematian bagi kebohongan yang telah lama dipendam. Aku keluar dari mobil, ditemani ayahku yang tampak gagah dalam setelan jas terbaiknya. Ayah menggenggam tanganku erat, memberiku tatapan bangga yang membuat dadaku sesak. Aku tahu, setelah ini, ayah akan hancur. Tapi kehancuran ini jauh lebih baik daripada kehancuran yang telah direncanakan Rian. Aku melangkah perlahan di karpet merah. Musik orkestra mengalun pelan. Lagu yang dipilih Rian. Lagu tentang janji suci abadi. Ironis sekali. Aku berjalan di antara deretan kursi tamu yang penuh sesak. Di sana ada kolega ayahku, rekan bisnis Rian, dan ratusan mata yang menatapku. Menatap pengantin paling bahagia malam ini. Pandanganku tertuju lurus ke depan. Ke altar. Di sana, Rian sudah menunggu. Dia berdiri tegak. Senyumnya begitu menawan, begitu meyakinkan. Dia mengenakan jas pengantin putih gading, tampak seperti pangeran yang sempurna. Saat pandangan kami bertemu, Rian mengangguk padaku, senyumnya semakin lebar. Dia tidak tahu, beberapa menit lagi, senyum itu akan hilang selamanya. Dia hanya melihat boneka yang sebentar lagi akan menjadi miliknya, istrinya, dan tameng bagi kebusukan keluarganya. Akhirnya, aku tiba di altar. Ayahku menyerahkan tanganku pada Rian. Jaga putriku, Nak Rian. Dia permata kami, kata ayahku. Suaranya sedikit bergetar karena haru. Pasti, yah. Dira adalah segalanya bagiku, jawab Rian dengan mantap, sambil menggenggam tanganku erat. Genggaman itu terasa palsu. Aku membiarkannya. Aku membiarkan diriku menjadi bidak di babak terakhir sandiwara ini. Upacara pemberkatan berlangsung. Kami mengucapkan janji palsu. Kami bertukar cincin di hadapan pendeta. Setiap kata, ya, yang kuucapkan terasa seperti pisau yang menusuk ke kebenohongan Rian. Aku harus kuat. Semua ini untuk efek kejut yang maksimal. Setelah upacara selesai, kami duduk di pelaminan. Ibu Rian dan ayah Rian berdiri di samping kami. Wajah mereka bersinar bangga. Tiba saatnya ayah Rian memberikan sambutan sebagai perwakilan keluarga mempelai pria. Ayah Rian melangkah ke podium. Dia mulai berbicara dengan suara lantang dan penuh wibawa. Hari ini adalah hari yang paling bahagia.
Penyatuan dua keluarga besar, yang didasari oleh cinta suci antara putraku Rian dan Dira yang cantik jelita. Pernikahan ini bukan hanya menyatukan dua hati, tapi juga menyatukan visi masa depan yang cerah, terutama dalam urusan bisnis dan... Saat ayah Rian mengucapkan kata, bisnis, aku menoleh, mencari pandangan Rio. Rio duduk di barisan belakang, tepat di samping sound system. Matanya tertuju padaku, jari-jarinya siap. Aku menatap Rian di sampingku. Aku memegang tangannya, dan aku tersenyum padanya. Senyum yang paling manis dan paling tulus yang bisa kubuat. Itu adalah kode. Pada saat ayah Rian hendak melanjutkan kalimatnya tentang visi bisnis masa depan, tiba-tiba suara mic berdengung kencang. Musik orkestra mati seketika. Seluruh aula terdiam. Semua mata tertuju pada podium. Ayah Rian terlihat bingung. Ada apa ini? Sound sistemnya kenapa? Lalu, di layar proyektor besar di belakang pelaminan, layar yang seharusnya menampilkan logo pernikahan kami, tiba-tiba berganti. Sebuah slide presentasi berwarna merah dan hitam muncul. Di tengah layar, ada tulisan besar, "Selamatkan keluarga kami dari penipuan Anggara." Seketika, seluruh aula mulai berbisik. Ayah Rian, Ibu Rian, dan Rian, membeku. Ekspresi Rian yang tadinya sombong, kini berubah menjadi panik. Dia menoleh ke arahku dengan mata terbelalak. "Dira, apa-apaan ini?" bisiknya. Suaranya dipenuhi ketakutan. Aku melepaskan tangannya. Tanganku kini menggenggam dompet kecilku dengan erat. Aku berdiri dari pelaminan. Gaun pengantinku, yang tadinya indah, kini terasa seperti baju zirah. "Aku yang melakukannya, Yan," kataku. Suaraku tenang dan sangat jelas, tanpa getaran sedikit pun. Aku meraih mic yang terpasang di pelaminan. "Para tamu undangan yang terhormat." Suaraku bergema di seluruh ruangan. "Selamat datang di acara pembatalan pernikahan yang saya selenggarakan sendiri." Gedung itu seketika riuh. Orang-orang mulai berbisik dan berdiri. Ibuku dan ayahku yang duduk di barisan depan, menatapku dengan mata penuh kebingungan dan kekhawatiran. "Silakan, Rio," kataku lantang. Itu adalah instruksi untuk Rio, untuk memulai presentasi. Slide pertama berganti. Di sana terpampang dua foto yang kuambil dari balkon. Foto buram Rian yang sedang mencium perut wanita hamil, Siska, di gazebo. Di bawah foto itu, ada tulisan, "Calon istri resmi anak pertama," yang disembunyikan. Teriakan kecil terdengar dari barisan tamu. Wajah ayah Rian memerah padam. Ibu Rian langsung berdiri dan mencoba berlari ke arah sound system untuk mematikan proyektor. Tapi Rio dan timnya sudah mengamankan panel kontrol. Rian mencoba menarik tanganku. "Dira, hentikan. Ini memalukan." Aku menepis tangannya. "Memalukan? Kau yang memalukan, Rian. Sandiwara ini harus berakhir." Slide kedua muncul. Ini adalah foto akta nikah siri Rian dan Siska. Bukti hukum bahwa Rian sudah menikah siri. Di sana tercantum tanggal pernikahan yang sudah terjadi 6 bulan yang lalu. Aku berbicara lagi. Suaraku kini penuh kemarahan yang terkendali. Rian sudah menikah secara siri 6 bulan lalu dengan wanita yang sedang hamil anaknya. Aku tidak tahu bahwa pernikahan yang kurencanakan ini adalah upaya untuk menjadikanku istri pajangan dan tameng bagi aib keluarga mereka. Tamu-tamu mulai mengeluarkan ponsel. Ibu Rian pingsan di kursi. Ayah Rian mencoba memanggil satpam, tapi semua sudah terlambat. Slide ketiga muncul, bukti manipulasi kontrak proyek properti ayahku. Di sana terpampang dokumen yang menunjukkan komisi besar yang akan diterima keluarga Anggara dari penjualan material di bawah standar, yang berpotensi merugikan perusahaan ayahku hingga puluhan miliar. Pernikahan ini, Tuan dan Nyonya Anggara, bukan didasari cinta, tapi keserakahan. Kalian merencanakan pernikahan ini untuk menyelamatkan perusahaan bangkrut kalian, dan merampok perusahaan ayahku, teriakku. Aku menoleh ke arah ayahku. Ayahku, yang tadinya bingung, kini membaca dokumen di layar dengan cepat. Wajahnya berubah menjadi murka dan jijik. Dia akhirnya mengerti. Rian mencoba berteriak. "Itu semua bohong. Dira cemburu." "Bohong." Aku meraih dompetku. Aku mengeluarkan surat wasiat nenek. Ini adalah pesan terakhir dari nenekku, yang menyuruhku membatalkan pernikahan ini karena beliau tahu busuknya keluargamu. Beliau tahu kau adalah serigala berbulu domba. Aku kemudian menatap Rian lurus di matanya. "Aku bukan istrimu, Rian. Aku tidak akan pernah menjadi istrimu.
Aku bukan pajangan, dan aku tidak akan membiarkanmu menghancurkan keluargaku. Aku merobek gaun pengantin yang menutupi leherku, lalu kulepas cincin berlian baru dan kulempar ke wajah Rian. Aku berjalan menuruni pelaminan, meninggalkan Rian yang kini berdiri sendiri, dikelilingi kehancuran dan kebohongan yang telah ia ciptakan. Ayahku bangkit. Dia menghampiriku dan memelukku erat. "Kamu benar, Nak. Kamu sudah menyelamatkan kita," bisiknya dengan suara tercekat. Aku dan ayah berjalan keluar dari gedung, meninggalkan hiruk-pikuk, bisikan, dan kehancuran reputasi keluarga Anggara yang kini sudah tercatat abadi di ingatan ratusan orang. Aku keluar dari gedung resepsi, meninggalkan suara riuh, teriakan, dan kekacauan di belakangku. Aku tidak menoleh ke belakang. Ayahku memelukku erat, membimbingku menuju mobil. Gaun pengantinku kotor di bagian bawah karena terseret di tangga, tapi hatiku terasa bersih, ringan, seolah baru saja mandi setelah bertahun-tahun penuh debu. Di dalam mobil, ayahku memelukku lagi, kali ini dengan air mata yang tidak bisa ia tahan. "Terima kasih, Nak. Kamu menyelamatkan kita semua. Kamu putriku yang paling hebat," bisiknya. Suaranya tercekat. Ibuku, yang segera menyusul, menangis histeris, bukan karena malu, tapi karena rasa lega dan syukur. "Ya Tuhan, Ra, ibu hampir pingsan. Kenapa kamu tidak bilang apa-apa?" kata ibuku sambil memelukku erat. "Aku harus melakukannya sendirian, Bu. Aku tidak mau rencana itu bocor. Kalau aku cerita, Rian pasti curiga. Aku harus pastikan semuanya terbongkar di saat yang paling menyakitkan bagi mereka," jelasku. Ayahku mengangguk setuju. Dia sudah menghubungi pengacara perusahaannya, meminta mereka segera menyiapkan gugatan dan penyelidikan penuh terhadap Bank Angkasa Raya dan kontrak-kontrak yang dimanipulasi Rian. Skema busuk keluarga Anggara akan segera ditindaklanjuti secara hukum. Reputasi Rian dan ayahnya tidak hanya hancur di mata publik, tapi juga akan berurusan dengan hukum. Mobil melaju membelah jalanan kota. Aku menyandarkan kepalaku ke jendela. Rasa lelah yang luar biasa mulai menyergap. Adrenalin sudah hilang, menyisakan kekosongan emosional. 5 tahun hidupku, semua harapan dan impian, sudah kuruntuhkan sendiri dalam waktu 10 menit di altar. Ketika sampai di rumah, aku langsung melepas gaun pengantin itu. Kain putih nan indah itu kulempar ke lantai. Aku masuk ke kamar mandi, berdiri di bawah pancuran air panas. Aku membiarkan air membersihkan sisa make-up dan sisa kepalsuan dari diriku. Di sana, di bawah guyuran air, akhirnya aku menangis. Aku menangis bukan karena Rian, tapi karena kehilangan diriku yang polos, yang percaya bahwa cinta itu selalu tulus. Keesokan harinya, berita tentang pembatalan pernikahan paling dramatis menjadi topik utama di media sosial, portal berita online, dan bahkan beberapa surat kabar. Rio, sebagai pengacaraku, segera merilis pernyataan resmi yang mengkonfirmasi semua bukti manipulasi finansial dan pernikahan siri Rian. Kami menjadi berita utama. Keluargaku memang menanggung malu, tapi malu yang kami tanggung adalah malu karena kejujuran, yang jauh lebih mulia daripada malu karena kebohongan. Kolega ayahku, yang tadinya terkejut, kini mengirimkan pesan dukungan dan terima kasih. Mereka hampir saja terjebak dalam proyek yang dimanipulasi itu. Ayah Rian dan Rian dipecat dari semua jabatan penting mereka, dan penyelidikan hukum segera dimulai. Aku menghabiskan minggu pertama setelah kejadian itu di rumah, menyendiri. Aku tidak mau bertemu siapa-siapa, kecuali Rio. Rio datang membawakan folder besar berisi detail kemajuan kasus hukum. "Kamu tenang saja, Ra. Rian tidak akan bisa lari. Ayahnya juga. Kejahatan finansial ini sangat jelas buktinya. Mereka mungkin akan kehilangan segalanya, termasuk perusahaan yang mereka banggakan," kata Rio. Aku hanya mengangguk. Aku tidak lagi merasakan dendam. Yang kurasakan hanya kelelahan. "Dan Siska?" tanyaku. "Siska dan anaknya akan diurus. Rian diwajibkan oleh hukum untuk menafkahi anaknya. Siska memang korban dalam hal ini. Korban janji palsu Rian yang tidak berani melawan ibunya. Dia sudah pindah ke tempat yang aman bersama keluarganya. Dia sangat berterima kasih karena kamu sudah membongkar ini. Dia bilang, dia tidak akan pernah bisa hidup tenang jika kamu menjadi istri pajangan, Rian," jelas Rio. Mendengar itu, ada rasa damai yang menjalar di hatiku. Setidaknya, tindakanku tidak hanya menyelamatkanku, tapi juga Siska dan calon bayinya dari sandiwara yang berkelanjutan. Lelucon nenek ternyata mengandung kebijaksanaan yang tak ternilai harganya. Kebenaran,
Seberapapun pahitnya, selalu membebaskan. Aku mulai merenung tentang nenek. Aku membuka kembali surat wasiat itu. Nenek pasti tahu. Dia pasti melihat gelagat Rian sejak awal. Mungkin beliau pernah mengalami pengkhianatan serupa. Atau mungkin beliau memang punya intuisi setajam pisau. Nenek tidak hanya mewariskan harta, beliau mewariskan kebijaksanaan dan keberanian. Beberapa hari kemudian, aku memutuskan untuk pergi ke makam nenek. Aku datang sendirian, membawa bunga sedap malam kesukaan beliau. Aku duduk di samping pusaranya, merasakan kedamaian yang mendalam. Nenek, aku sudah laksanakan tugas darimu. Pernikahan itu batal. Aku sudah tahu semuanya. Aku sudah bongkar kebohongan mereka. Aku sudah selamat, Nek. Bisikku sambil meneteskan air mata syukur. Saat itu, aku mengeluarkan surat wasiat nenek dari dompet. Aku meletakkannya di atas pusara nenek. Aku merasa nenek tidak perlu lagi menjagaku dari jauh. Aku sudah mendapatkan pelajaran yang paling berharga dalam hidup. Aku memejamkan mata, membiarkan angin membelai wajahku. Aku mengingat kembali semua momen dengan Rian. Aku tidak memungkiri, ada cinta di sana, cinta yang tulus dariku. Tapi cinta sepihak tidak pernah cukup. Aku harus mencintai diriku sendiri lebih dari cintaku pada ilusi yang diciptakan Rian. Aku kembali ke rumah. Aku memutuskan untuk kembali bekerja. Aku tidak mau tenggelam dalam kesedihan dan penyesalan. Aku harus membuktikan pada Rian, pada dunia, dan terutama pada diriku sendiri, bahwa aku kuat. Aku bisa berdiri tanpa ditemani siapa-siapa. Aku fokus pada proyek ayahku. Dengan bantuan Rio, kami berhasil membersihkan nama perusahaan dan menemukan kontraktor yang jujur. Ayahku memberiku tanggung jawab penuh atas proyek itu. Dia mempercayaiku, bukan hanya sebagai putrinya, tapi sebagai rekan bisnis yang telah menyelamatkan perusahaan. Setahun kemudian, proyek itu selesai. Aku berdiri di depan gedung megah yang kubangun. Aku tidak lagi mengenakan gaun pengantin, tapi blazer formal, dan aku memegang kunci keberhasilan itu di tanganku sendiri. Aku masih sendiri, belum punya pasangan baru. Tapi aku tidak merasa kesepian. Hubunganku dengan ayah dan ibu menjadi lebih erat. Aku juga sering bertemu Rio, yang kini menjadi sahabat dan penasihat terbaikku. Suatu sore, aku menerima kiriman bunga, mawar putih, tanpa nama pengirim. Hanya ada sebuah kartu kecil. Isi kartu itu hanya satu kalimat, tulisan tangan yang kukenal. Terima kasih sudah membongkar kebohongan itu. Aku harap kamu bahagia. Dari Siska. Aku tersenyum. Bukan senyum palsu, tapi senyum yang tulus. Aku telah diselamatkan oleh nenek. Dan aku telah menyelamatkan orang lain. Itulah warisan terbesar dari kisah ini. Aku memasukkan kartu itu ke dalam dompetku, di samping tempat surat nenek dulu berada. Pernikahan itu batal, tetapi martabatku utuh. Aku memulai hidup baru, bukan sebagai istri pajangan, melainkan sebagai dira yang mandiri dan berharga. Dan aku tahu, dimanapun nenek berada, beliau pasti tersenyum bangga.